Bagi kader-kader PKS yang laki-laki, ini kabar baik. Karena bisa dijadikan alasan untuk poligami. Tiba-tiba mereka pulang ke rumah, "Ma, ini partai ada program baru nih." Wah, kan istrinya sekan semangat gitu. "Iya, gimana saya cara membantunya?" katanya. Ini programnya poligami. Lah. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang sabar menunggu sampai akhirnya menemukan sebuah kebenaran. Karena katanya sebuah kebenaran itu butuh waktu. Maka ketika dulu kita bertanya-tanya, kenapa banyak dari kader PKS suka membahas soal isu poligami? Kenapa banyak dari elit-elit partai PKS? Rata-rata istrinya itu lebih dari satu, poligami semua gitu. Kita tuh jadi bertanya-tanya, apakah memang itu visi misi partai ataukah itu memang strategi politik mereka dalam rangka menaikkan suara partai? Ya karena kan lumayan kalau satu orang jadinya nikah 4, anaknya 25 gitu kan. Jadinya nambah terus tuh suara mereka, loyal gitu kan. Tapi hari ini kita mendapatkan sedikit konfirmasi. Karena kemudian PKS meluncurkan sebuah program, namanya program solidaritas. Yang salah satu poinnya adalah menyarankan kepada kader-kadernya yang sudah mampu untuk melakukan poligami, untuk menikahi janda-janda. Ini jelas-jelas aturan yang luar biasa kreatif gitu ya. Partai-partai lain tuh nggak mampu pikir kayak gini. Partai-partai yang basisnya sama-sama Islam seperti PKB, P3, PAN gitu, nggak sekreatif PKS ternyata. Yang sampai mengatur soal urusan poligami kadernya. Karena bagi saya aturan ini ya gampang aja dibuat gitu, bisa aja gitu. Kalau kemudian mereka bilang ini sudah melalui kajian dan diskusi-diskusi panjang, ya silahkan aja. Cuma kan implementasi di lapangan itu bisa menimbulkan masalah baru gitu. Orang-orang yang nggak kepikiran poligami sekarang jadi kepikiran loh. Karena kan misalkan ya ada orang tinggal di desa seperti saya gitu ya, dengan kebutuhan sekitar sebulan 5 juta, 7 juta rupiah gitu sebulan, dengan istri satu gitu. Maka ketika pendapatan melonjak jadi 15 juta atau 20 juta gitu, kan jadi kepikiran, jangan-jangan sudah saatnya sini saya poligami. Kepikiran gitu. Ini kan bisa menimbulkan masalah baru dalam keluarga gitu. Dan selain itu, alasan dari elit-elit PKS ini mengatakan bahwa aturan ini dibuat karena memang dalam agama sudah ada aturannya dan Rasulullah juga sudah menyontohkan. Maka kemudian partai memfasilitasi, memberikan aturan mainnya dengan menikahi janda-janda dengan tujuan membantu fakir miskin dan seterusnya. Ya, bagi saya itu alasan-alasan yang apa ya, yang klasik lah. Memang sih Rasulullah tuh sudah mencontohkan pernah poligami gitu ya, ada banyak istrinya. Tapi alasan dari poligami itu kan sebenarnya perlu kita tinjau ulang gitu. Alasannya ada yang dari arahan langsung secara ilahi gitu, mendapatkan mimpi. Nah orang-orang sekarang ada nggak tuh yang didatangi mimpi disuruh nikahi seseorang? Saya yakin nggak ada, nggak mungkin ada gitu. Kalaupun ada itu mungkin 1-2 orang lah. Tapi sejauh ini saya lihat gak ada gitu. Lalu kemudian alasan yang paling banyak itu Rasulullah menikahi perempuan-perempuan di zaman itu karena banyak sahabat, banyak orang-orang yang meninggal di medan perang. Maka ketika istri ini tidak punya suami gitu, maka kemudian mereka dinikahilah sama Rasulullah gitu. Tujuannya adalah untuk melindungi para istri-istri sahabat yang syahid atau meninggal dalam medan perang. Tujuannya itu gitu. Karena zaman dulu zaman perang gitu. Kalau mereka nggak punya suami itu kan nggak punya pegangan, nggak punya perlindungan gitu. Nah tapi kalau mereka menyandang status sebagai istri Rasulullah gitu, makanya mereka otomatis bisa dihormati. Orang-orang yang mau ngerecokin pasti takut gitu, pasti nggak berani menjadikan budak dan seterusnya gitu. Itu faktanya. Nah di zaman sekarang di Indonesia yang merdeka seperti ini gitu ya, alasan menyeret-nyeret nama Rasulullah untuk urusan poligami bagi saya itu jadi tidak relevan gitu. Karena ya gimana, perempuan-perempuan sekarang di Indonesia itu sudah bisa mandiri, sudah bisa kerja, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Kalau kemana-mana juga sudah aman, nggak perlu didampingi oleh laki-laki, nggak harus didampingi oleh suaminya gitu, bisa kemana-mana aman gitu Indonesia.
Jadi alasan soal poligami di zaman Rasulullah dan sekarang itu menjadi nggak relevan. Itu sama seperti kita, misalkan di hari ini, di mana-mana ada semua orang pakai motor, pakai mobil gitu ya. Tapi kemudian kalian mau pakai onta. Dengan alasan dulu di zaman Nabi juga pakai onta nih alat transportasinya. Atau pakai kuda. Ada tuh, waktu itu demo terus pakai kuda. Itu maksa banget gitu, nggak relevan sama zamannya. Ya emang sih, yang tukang demo kemarin itu kan memang kayaknya tuh dari PKS juga tuh. Yang isunya soal poligami terus gitu. Jadi nggak relevan lah. Lalu kemudian alasan yang lain bahwa ini dalam rangka tujuannya untuk memuliakan anak yatim, dalam rangka membantu orang-orang miskin, fakir miskin gitu. Ini juga lucu gitu. Karena kalau kita ingat, PKS ini adalah partai yang kader-kadernya itu selalu bahas soal bid'ah. Selain poligami, dia selalu bahas soal bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu aturan yang baru ada di zaman sekarang dan itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad dulu gitu ya. Sama seperti zikir berjamaah, tahlilan, ngaji yasin. Itu bagi orang-orang PKS, sebagian kader PKS itu dianggap bid'ah. Al bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua orang-orang yang bid'ah itu nanti di neraka. Kalau kalian Jumatan lalu kemudian dengar kayak gitu, itu PKS tuh pasti yang ceramah itu. Nah sekarang mereka mau memuliakan anak yatim, mau membantu orang miskin dengan cara poligami. Bid'ah ini. Cara baru ini. Karena coba dicek deh, cara memuliakan anak yatim atau membantu orang miskin ini kan ada di banyak agama gitu. Aturan ini sama. Di Islam ya, Kristen ya, Buddha juga sama. Itulah kenapa Yayasan Buddha Suci itu selalu membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Nah, caranya memuliakan atau membantu orang miskin ya dengan membantu gitu. Kasih mereka uang, kasih mereka sembako gitu. Kasih mereka pendidikan, kesehatan. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau dengan cara poligami, dengan dikeloni, ini cara baru nih. Bid'ah ini gitu ya. Masa iya cara memuliakan anak yatim dan membantu orang miskin dengan cara poligami? Iya kalau anak yatimnya cantik gitu ya, miskin nggak apa-apa gitu, enak. Lalu gimana dengan yang tidak terlalu cantik, dengan yang udah nggak menarik? Ini kan jadi nggak adil. Padahal kalian partai keadilan katanya. Gimana? Selain itu, secara hitung-hitungan ini menjadi nggak logis gitu ya. Karena kalau kita dalam sebuah desa, dalam sebuah daerah itu kan banyak orang miskinnya gitu, yang janda juga banyak gitu. Nah kita biasanya kan kasih bantuan itu secara merata kepada semuanya gitu ya. Untuk 15 orang, 20 orang atau 100 orang gitu, rata semuanya dikasih. Yang muda, yang tua, yang menarik, yang nggak menarik, dapat semua gitu. Nah kalau caranya dilakukan dengan poligami, ini kan terbatas gitu. Poligami itu kan maksimal 4. Kalau sudah punya istri 1, jadi sisanya cuma 3 lagi gitu ya. Nah, kalau kalian kemudian mencurahkan semua kemampuan kepada 3 orang ini gitu, itu kan artinya yang di luar sana, yang tidak menarik itu gitu ya. Ya karena pasti kan kalau poligami kan kita milihnya yang masih grass, yang masih kenceng gitu kan. Pasti kan itu gitu. Kalau yang sudah tua, sudah jalan udah nggak bisa gitu kan, siapa yang mau poligami mereka gitu kan. Jadinya kalau kalian fokus kepada yang masih bagus-bagus gitu ya, yang poligami kan terbatas kepada 4 orang gitu, bagaimana nasib orang-orang yang sudah tua-tua itu gitu. Jadinya nggak ada yang merhatiin gitu, masalah sosial lagi gitu. Jadinya apa yang dilakukan oleh PKS dengan tujuannya sih bagus, tujuannya membantu orang miskin, memuliakan anak yatim, tapi konsekuensinya jadi menimbulkan masalah baru. Itu sama seperti kayak Cak Lontong tuh, menyelesaikan masalah dengan masalah baru yang lebih besar. Lagian PKS ini apa nggak mikir gitu ya? Poligami itu bukan cuma soal kesiapan seorang lelakinya gitu ya. Yang harus disiap itu juga anak-anaknya, istri pertamanya juga harus siap. Coba pikirkan bagaimana psikologi mereka, mental mereka. Ada nggak tuh penelitian-penelitian soal mereka gitu ya? Bukankah ada tuh cerita soal ustadz yang begitu terkenal di masa hidupnya, udah nikah, kemudian 3, kemudian sekarang terjadi permasalahan antara sama-sama istri gitu, rebut-rebutan warisan. Apa kayak gini yang dijadikan solusi dakwah atau gimana gitu? Kan nggak masuk akal gitu. Lalu
Yang menjadi, mungkin bagi sebagian orang ini jadi kabar baik gitu. Bagi kader-kader PKS yang laki-laki, ini kabar baik. Karena bisa dijadikan alasan untuk poligami. Tiba-tiba mereka pulang ke rumah, "Ma, ini partai ada program baru nih." Wah, kan istrinya sekan semangat gitu. "Iya, gimana saya cara membantunya?" katanya. Ini programnya poligami. Lah. Kan repot jadinya, bisa terjadi perang dunia di masing-masing keluarga gitu ya. Ya mungkin sekalian aja, karena partai sudah terlanjur membuat aturan, sekalian aja dibuatkan lembaga khusus poligami. Yang mengatur surat perizinan kepada istri tanpa melalui pertengkaran lebih dulu. Bisa tuh, ikut kita nanti loh. Enggak ya, bercanda. Tapi bagi saya itu memang lucu sih, aturan-aturan poligami ini memang lucu gitu, layak untuk ditertawakan. Tapi sebenarnya di sisi lain ini cukup mengkhawatirkan, karena aturan ini salah gitu. Ya kita sih nggak ngurus soal urusan internal partai, sama seperti Demokrat lah misalkan. Urusan internal mereka ini kan lebih mengedepankan pengurusnya itu dari pihak keluarga. Jadi yang jadi ketua, yang jadi wakil keluarga Yudhoyono gitu ya. Yang jadi pengurus pusatnya itu ya harus bagian dari keluarga apa sih gitu. Yang nggak keluarga nanti deh gitu ya. Nah di PKS mungkin juga boleh aja membuat sebuah kebijakan atau aturan yang mirip-mirip seperti itu. Misalkan yang jadi elit partai, yang jadi pengurus itu harus yang istrinya lebih dari satu. Karena dengan begitu sudah teruji khasiatnya, teruji kepemimpinannya. Bisa aja. Cuma kan ya aneh gitu. Bukan ini partai politik yang kita inginkan yang ada di Indonesia gitu. Dan secara aturan ini mengkhawatirkan sekali. Mengkhawatirkan. Karena ya sekarang sih PKS nggak mengkhawatirkan karena masih partai kecil gitu ya. Tapi bayangkan PKS jadi sebesar PDIP misalkan, menjadi penguasa di parlemen. Ngeri kita. Tiba-tiba produk undang-undangnya jadi kayak gini semua nantinya gitu. Mengatur poligami, mengatur soal macam-macam lah. Ujung-ujungnya nanti khilafah juga ini gitu ya. Ngeri. Karena aturan-aturan poligami semacam ini kan sebenarnya aturan yang urusan personal, yang kemudian diatur oleh partai politik gitu ya. Sebenarnya partai ini kan harusnya mikirin soal bangsa, negara, kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat gitu. Tapi kalau sekarang ngatur soal poligami, pertanyaannya, lalu apa bedanya Anda dengan Taliban? Yang ngatur-ngatur soal perempuan nggak boleh kerja, yang nggak boleh cukur jenggot dan sebagainya gitu. Yang urusan-urusan pribadi masyarakat diatur oleh partai, oleh kelompok kepemimpinannya gitu. Mengerikan, cukup mengerikan gitu. Jadi ya nggak salah sih, di negara demokrasi semua orang bisa bikin aturan masing-masing. Tapi untuk sebuah partai politik yang menjadi bagian dari pilar demokrasi di Indonesia gitu, kita khawatir, terus terang khawatir. Kalau sampai PKS ini besar, bahaya sekali gitu, dampaknya bagi Indonesia. Jadi bagi saya nampaknya selain Demokrat yang harus kita tenggelamkan adalah PKS ini. Aneh partai ini gitu. Jangan sampai membesar, jangan sampai berkuasa, dan jangan sampai diberikan kesempatan untuk memimpin gitu. Entah hal apapun itu, entah di daerah, entah di pusat, jangan sampai gitu. Karena aturannya bisa kayak gini nih. Bisa sangat mengganggu, bisa sangat merusak. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.